Video kali ini kita akan pelajari bagaimana cara menggunakan Airtable. Airtable merupakan tabel statistik yang digunakan untuk menguji validitas atau korelasi data penelitian dengan membandingkan nilai R hitung hasil dari penelitian dengan nilai Airtable yang akan menjadi nilai acuan berdasarkan tingkat signifikansi dan derajat kebebasan. Jadi, sebelum menggunakan Airtable ini, ada hal penting yang harus diketahui. Nah, yang pertama adalah DF dan N. Nah, DF atau derajat kebebasan itu merupakan jumlah variabel independen yang dapat diperkirakan dalam analisis statistik dan memberitahu berapa banyak item yang dapat dipilih secara acak sebelum batasan harus diterapkan. Nah, N merupakan jumlah dari sampel. Nah, baru yang kedua, tingkat kepercayaan yang biasa kita gunakan 0,05 atau 0,01. Nah, artinya di sini jika peneliti menentukan alfa sebesar 5% atau 0,05, dapat kita analogikan bahwa dari 100 kali percobaan, kegagalan kurang dari atau sama dengan 5 kali. Maka penelitian ini dinyatakan berhasil. Nah, gitu juga jika kita membuat nilai alfa itu sebesar 1%. Artinya, jika keberhasilan 99 kali dari 100 kali percobaan, penelitian dinyatakan berhasil. Nah, biasanya khusus untuk penelitian di bidang kesehatan akan lebih baik jika alfa ditentukan lebih kecil, misalnya sebesar 1% atau 0,01. Nah, sedangkan untuk studi survei ya, dengan yang lingkungan relatif sulit dikontrol, dapat menentukan alfa sebesar 10%. Nah, jadi peneliti dapat memilih untuk menentukan alfa yang sesuai dengan bidang studi masing-masing. Semakin kecil nilai alfa yang ditunjukkan, semakin tinggi tingkat keyakinan dari suatu penelitian. Nah, untuk pengambilan keputusannya, jika nilai R hitung lebih besar dari Airtable, maka dapat dianggap valid atau memiliki korelasi atau hubungan. Dan jika nilai R hitung lebih kecil atau kurang dari Airtable, maka data dianggap tidak valid atau tidak memiliki korelasi. Ini sekilas tentang Airtable. Nah, selanjutnya kita akan pelajari bagaimana menggunakan Airtable ini. Nah, misalnya kita sudah mendapatkan hasil hitung atau R hitung, apakah itu dari SPSS atau dari Excel ya. Nah, di sini misalnya kita dapatkan ya, nilai R hitung itu adalah 0,704 ya. Dengan jumlah sampel 20, maka akan kita bandingkan dengan nilai Airtable. Nah, di sini ya, sebelum kita menggunakannya, biasanya kita akan menemukan dua jenis Airtable yang biasa digunakan. Nah, yang pertama adalah DF sama dengan N kurang 2, dan yang kedua adalah N. Nah, artinya di sini ya, kita bebas menggunakan tabel yang mana, cuma hanya caranya sedikit berbeda ya. Oke, yang pertama coba kita gunakan yang DF sama dengan N kurang 2. Nah, tadi kita mendapatkan nilai
R hitung adalah 0,704. Nah, jadi di sini kita lihat dulu untuk sampel kita ya. Tadi ada 20 dikurang 2 berarti menjadi 18 ya. Dan dengan tingkat kepercayaan 0,05 maka kita dapatkanlah nilai airtable itu 0,4438 ya, atau 0,444. Nah, nilai R hitung itu kita dapatkan ya, 0,704. Nah, artinya R hitung lebih besar dari R tabel. 0,704 lebih besar dari 0,4438. Nah, artinya ya, untuk item yang pertama di sini ya, untuk yang ini data dikatakan valid atau memiliki korelasi. Ya. Itu untuk menentukan ya, R tabel dengan DF sama dengan N kurang 2. Nah, kalau untuk kita menggunakan tabel yang N ini langsung aja ke jumlah sampel. Langsung 20 dengan tingkat kepercayaan 0,05. Ini 0,4438. Demikianlah cara bagaimana menggunakan R tabel atau membandingkan R hitung dengan R tabel. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video tutorial berikutnya.